Masuk, Nak. Omamu anyar min seneng aku. Lek gawe omah kaya ngene iki lengkap sak mik-mike. Lengkap sak ono. Ora, iki ngono kaya TV kok omamu. Iki kan lapak kan mulai sepi. Awak dhewe aku kate nyelang duwe. Kate gawe apa? Loh, saya ingin mendirikan usaha. Usaha apa? Rokok. Pasti kamu kate gawe rokok sing tanpa cukai. Lek gawe rokok harus ada pitanya. Dikai pita. Mosok min wong atasane virtual ngono ya, Dek. Pita. Dek rokok apa? Lha aku dodoli lo virtual. Ya apa? Tadi lah dodolan. Baiklah Bapak-bapak, inilah cara untuk merokok yang baik dan benar. Ya virtual ngono. Masa ada pita? Ya gak kena, Re. Loh, tapi anjen pita penting. Loh, kalau mau jadi pengusaha rokok, itu harus ada pitanya. Ya wis tak kei pita lek ngono. Pita apa? Ya pita kado. Pita apa maneh? Pita cukai. Iku ada pembagian hasil kepada masyarakat. Ngono lho, Re. Sik ta. Ono DBH CHT-nya. Kamu iki. Enggak, mosok ada ngono barang sih, Min. Itu untuk kesejahteraan, untuk kesehatan. Lho, keluargaku lo sehat kabeh. Ya siapa tahu gak sehat. Kamu yo ketok gak sehat ngono lho. Cuman kan pandangan orang luar memang ketok gak sehat. Ini yang tahun kemarin itu bahkan itu lebih banyak untuk stunting. Kamu kan sebagian dari peserta stunting. Kamu lek ngomong mesti gak tahu salah, kesel aku lek ini. Itu kan dulu ya Min, tapi benar. Memang harus kalau rokok itu gak boleh potong. Loh, boleh. Harus ada pita. Kamu harus pemahamannya dari Mas Niko nanti. Loh, tapi Min, kalau pakai pita itu penghasilanku titik. Titik, tapi kan ada bagi hasilnya. Loh, tapi kan lek potong kan hasilku banyak. Karena kesejahteraan keluargaku juga luar biasa. Loh, ini untuk kesejahteraan masyarakat, cek paham. Habis ini tuh dialog, Mas. Itu ada dialog. Biar jelas kamu. Dialognya wis ta lagi terangin nang Mas Niko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini tak lihat dari tadi kok cek rukune. Ngamuk. Taman lek teko aja kari-kari. Kok mulai awal kan ketok rukun. Ya, itu tadi kan saya mendengar. Lah, melihat ketok nek saudara itu rukun ngono sampai ate tukaran. Ini pemahaman tentang ini loh, Mas. Mau usaha rokok ini loh. Sampean mau buka usaha. Berarti pangsa pasarnya kudu jelas. Barang sing didol kudu jelas. Nek sampean jualan pakai virtual, berarti sebutan customer sampean virtualin ambek virtualia. Virtualia Min. Ono virtualia barang. Aku sing tak kae pita HP ku dhewe. Ora rokoke. Tapi bagus. Oh, ngoten. Dalam rangka dongkrak perekonomian di masa situasi pandemi. Mungkin dukung Mas Niko. DBHCHT. Moco iki. Iya. Jadi kita bukan hanya membaca, diparingi wawasan yang luas. Gitu. Soal kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada yang jelas kan? Ada. Mas, anjan anu ta? Ya, emang harus pakai pita. Loh iya. Bukannya kalau potong kan penghasilan kita banyak. Loh ya, iki ada dua kata kunci, ono pita, ono bodong. Iki sing didhisik sing dibahas. Kalau mesti bodongi. Oh, bodong. Iku udel, Mas. Maksudnya yang penghasilan paling banyak kan biasanya bodong. Bener, kadang-kadang disalahgunakan. Penghasilan banyak ngomong DPHCHT, se-Indonesia DPHC terbesar dari Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan itu bagian dari Provinsi Jawa Timur. Nanti kita kedatangan tamu Cak Amin, Cak Sarip dari Pemprov Jatim. Nah, beliau ini jauh-jauh numpak helikopter. Helikopter itu. Saya baru tahu kalau helikopter gini. Akhiran Gatot Kocok. Nanti kedatangan tamu dari Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Nah, ini biar jelas keperuntukannya untuk apa. Ya, tapi sama menjadi tambah rukun. Iya. Ojo nanti dikini. Mari ini kita panggilkan beliau untuk bisa langsung masuk. Satu kamera, satu frame, satu hati dan juga satu rasa sama kita. DBHCHT. Bu Sofiatus Solihah. Silakan Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arif, Mas Niko. Ya Mas lek ngono tak tinggal ya. Sampean sing anu kok. Aduh, kene ya. Kita yang nggak paham. Ini kenalkan Bu, ini rekan-rekan saya, namanya Cak Amin, ini Cak Sarip. Cak Sarip, Cak Amin, ini Bu Sofi. Kita calon pengusaha. Inje Bu, saya pengusaha. Amin. Rokok virtual. Inje, virtual account lengkapnya.
Mosok ngene nyedoten ndek kene rek Ya apa sih? Berarti kan enggak butuh pita maksudnya. dan tak potong ya. Ibu kados pundi pawartos kabar? Alhamdulillah sehat berkat doanya Pak Niko, Pak Amin dan Pak Sari. Tepuk tangan kita semuanya diparingi sehat. Bu Sofi, ada singkatannya S. S. Silahkan kita sama-sama berdoa agar Bu Sofi sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allah. Oh, Amin. oh, orang-orang semuanya harus berdoa agar beliau tetap sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. F, ya. Fare-fare sing ngono iki. Kena pare-pare karo. Agar kita semuanya Bu Sofi sehat walafiat. Itulah indahnya kita berdoa agar beliau sehat walafiat. Amin dan ya Allah. sehat Amin ya walafiat. Allah. Ya, tepuk tangan. Cak Amin, Cak Sari. Ya. Nanti kita bakal tahu banyak. Betul. Jadi Pemprov Jatim ini juga punya kebijakan soal DBHJHT. Seperti apa dan bagaimana, Bu? Menopo sih sebetulnya DBHJHT itu? Monggo Katuran. Terima kasih Mas Niko, Nggih. Mas Sarif, Mas Amin ya, yang mungkin ingin tahu informasi tentang DBHJHT ya. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu adalah bagian dari pajak ya, dari rokok itu ya, dari cukai hasil tembakau yang dibagikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2007. Ya, jadi di undang-undang diatur itu apa namanya 2% dari total penerimaan cukai hasil tembakau di negara ini dibagi hasilkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ya karakteristiknya adalah punya pabrik rokok dan punya perkebunan tembakau. Kalau provinsinya nggak punya pabrik rokok, nggak punya perkebunan tembakau, ya tidak dapat dana bagi hasil. Misalnya ada industri tembakau, ada lahan yang dipakai buat nanam tembakau. Ini katanya mau buka toko, ya kan? Gitu. Terus pundi Bu? Setelah itu baru mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan DBHJHT untuk kemudian dialokasikan ke kabupaten kota. Betul. Jadi kewenangan pengalokasian DBHJHT itu adalah kewenangan gubernur. Oh gitu. Di dalam undang-undang diatur bahwa 2% yang dibagi hasilkan tadi diatur kewenangannya atau diberikan kewenangannya kepada gubernur untuk membagi alokasi itu kepada kabupaten kota. Kalau provinsinya penghasil cukai atau tembakau atau dua-duanya, maka seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut itu penghasil atau bukan tetap mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Contohnya di Jawa Timur ini kan ada 38 kabupaten kota. Nah, dari 38 kabupaten kota itu 37-nya ada yang penghasil cukai saja atau punya pabrik rokok saja. Ada yang punya perkebunan tembakau saja atau punya dua-duanya. Tapi ada satu kabupaten ini yang tidak punya pabrik rokok, tidak punya perkebunan tembakau, tapi dia juga dapat Bangkalan contohnya. Jadi sesuai dengan undang-undangnya bahwa 30% alokasi DBHJHT tadi dibagikan untuk provinsi, ya. Kemudian 40% untuk kabupaten kota penghasil, 30% untuk kabupaten kota lainnya. Nah, kebetulan kabupaten kota lainnya yang tidak punya pabrik rokok maupun perkebunan tembakau hanya satu. Kalau porsinya disamakan dengan provinsi 30%, nggak adil kan? Artinya masa yang non penghasil mendapatkan lebih besar daripada yang penghasil. Maka sesuai dengan kewenangan gubernur, 30% untuk kabupaten kota lainnya tadi itu dibagi rata ke 38 kabupaten kota. Oh gitu. Ya, sehingga kabupaten kota penghasil mendapatkan alokasi 40% plus 30% bagi ratanya. Baik. Sedangkan yang Bangkalan itu hanya mendapatkan bagi ratanya saja. Untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Timur. Di tahun 2021. Nggih. Kebijakan ini menopo sama dengan kebijakan di tahun yang sebelumnya untuk Pemprov kepada kota kabupaten di Jawa Timur. Iya, karena ini undang-undang untuk pembagiannya sama. Akan tetapi kan berkembang kurang atau lebih sesuai dengan setoran cukai kepada negara. Satu. Kemudian kedua, produksi tembakonya. Kalau mengalami penurunan, ya berarti nanti alokasi DBHJHT-nya akan turun. Kalau mengalami kenaikan, ya alokasi dana bagi hasil cukainya akan naik. Nah, itu ada juga kinerja, itu yang diberikan indikator sebagai pembagi alokasi tadi itu ada kinerja. Kinerja dari pelaporan, kinerja dari penggunaan, apakah sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka kinerja penggunaan tadi itu mendapatkan porsi yang kecil daripada yang
menggunakan DPHJT itu dengan sesuai dengan ketentuan seperti itu. Wah, berarti ini kita dipahamkan, berarti manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak, di awal wis paham ya. Nah, berarti kalau itu kita sudah paham, kita akan umumkan kepada masyarakat. Bener. Nanti kita kesini lagi. Cak, Pentingnya bayar pajak. bener. Pajak. Dan pentingnya wong-wong ngambil dulu-dulu arek ngerti. DPHJT kang gua apa ae. Nah. Aku njaluk tolong sampean yo. Nah. Aku tak gali lebih dalam lagi. Nah, terus. Bu Sofi, saya tak informasikan dulu Ya, kepada masyarakat. Lek di lek nopo barang. Kandanono. Sabar. Tapi aja ceritane virtual. Terima kasih Mas Diko. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Abiasa. Wah, Bu, awalnya ketika masyarakat atau kami bahkan ketika ngomong DPHJT, artinya secara penggunaan itu ada aturan. Kemudian untuk nominal atau besarannya di masing-masing kota kabupaten sama, meskipun cuma hanya kategorinya penghasil saja. Kemudian alokasi DPHJT tahun 2021 Bu di Provinsi Jawa Timur. Jadi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur itu sama dengan 17 provinsi yang lainnya. Penggunaannya sama, besar kecilnya itu tergantung tadi itu penerimaan cukai negara di masing-masing provinsi, dan kemudian yang kedua adalah produksi tembakau dan kinerja. Nah, untuk penggunaannya sama, kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang tahun ini adalah 206 tahun 2020 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sama penggunaannya, ya. Kabupaten Pasuruan, Ibu melihat DPHJT atau Pemprov melihat DPHJT di Kabupaten Pasuruan seperti apa dan bagaimana Bu? Kalau menurut data informasi yang kami sadur bahwa DPHJT di Kabupaten Pasuruan ini tertinggi se-Indonesia. Kados pundi Ibu dari provinsi ngamati itu. Jadi betul Mas Niko. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tadi dibagi oleh Gubernur ke 38 kabupaten kota tadi, notabene kan 70% ya Pak ya. Jadi dari 40 dan plus 30 tadi itu. Nah, kebetulan yang terbesar itu bukan hanya terbesar se-Jawa Timur, tapi terbesar se-Indonesia itu adalah Kabupaten Pasuruan. Ya, Kabupaten itu. Pasuruan DPHJT-nya terbesar se-Indonesia. Betul. Jadi mulai tahun 2013 Pak, itu kalau dulu sebelum 13 itu terbesar adalah Kota Kediri. Kota Kediri, ya, dengan pabrik gudang garamnya di sana. Nah, saat ini yang terbesar adalah Kabupaten Pasuruan, yaitu 200 miliar Mas Niko, luar biasa. Gitu. Yang jelas kan sudah ada lokasi, kemudian juga ada prioritas digunakan untuk apa saja. Apakah regulasi itu juga diberikan semacam guidance itu dari Pemprov Jawa Timur untuk Kabupaten Pasuruan, Bu? Betul. Jadi Mas Niko, guidance itu sebenarnya dari PMK 206 tahun 2020. Jadi prioritas penggunaan tahun 2021 ini sesuai dengan PMK 026 adalah untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah. Itu prioritasnya. Kesehatannya untuk apa? Prioritasnya adalah untuk penanganan COVID-19 karena kita mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami pandemi COVID yang luar biasa. Kemudian untuk pemulihan ekonomi daerah juga seperti itu. Jadi intinya bagaimana daerah itu bisa berdaya dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu. Nah, ini selaras dengan program Pak Bupati Pasuruan dan juga Bapak Wakil Bupati Pasuruan kebal COVID-19. Kabupaten Pasuruan, keluarga berdaya lawan COVID-19. Mungkin salah satunya implementasi dari DPHJT yang sudah digulirkan atau dialokasikan oleh pemerintah kepada Kabupaten Pasuruan ya Bu ya. Kalau misalnya ada beberapa usulan yang kemudian disampaikan oleh kota kabupaten kepada Provinsi Jawa Timur, selain di dua prioritas tadi itu, responnya seperti apa Bu kira? Ada nggak sih yang mengusulkan untuk ini nanti aku gunakan untuk ini, padahal secara prioritas tidak ada apa Bu? Apakah ada Bu? Jadi untuk prioritas adalah kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah tadi itu diatur lagi Mas dalam bidang-bidang ya. Bidang-bidang yang pertama adalah bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Alokasinya adalah 50% dari total alokasi yang diterima suatu daerah. Ya, itu 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam bidang-bidang itu mengatur lagi yang namanya program. Program yang tertera dalam Undang-Undang 39 tadi itu diatur di PMK 206 ini dalam bidang-bidang. Yang pertama adalah program untuk
peningkatan kualitas bahan baku. Ya, jadi tidak hanya kesehatan dan ini program peningkatan kualitas bahan baku itu dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, Mas. Pemulihan ekonomi daerah. Jadi program peningkatan kualitas bahan baku. Arahnya adalah untuk petani tembakau. Ya. Jadi 15% itu digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Salah satunya adalah untuk bantuan sarana produksi, bisa bibit, benih, pupuk, pestisida dalam usaha tani tembakau. Kemudian di situ ada juga peningkatan kapasitas SDM petani tembakau. Pelatihan, kemudian studi banding, SL, studi lapang dan seterusnya itu agar petani tembakau itu bisa memproduksi tembakau dengan kualitas atau grade yang diharapkan oleh industri. Ini penting, Bu. Ya. Ini nanti tak sampaikan sama Cak Sarip. Pilihannya ada 2. Ya. Cak Sarip sampean kate buka toko apa tadi tani bako. Gitu. Jadi nanti biar pilihannya jelek, tepat sasaran dalam rangka program pemerintah pemulihan pembangunan ekonomi daerah di situasi pandemi. Ya. Baik. Kategori di masing-masing daerah secara demografis pasti berbeda. Ya, berbeda pasti. Ada yang cuma hanya penghasil tembakau, ada yang punya industrinya saja, ada yang dua-duanya. Ya. Ada yang non penghasil. Ada non penghasil tapi tetap dapat DBHJT. Itu yang seperti apa, Bu? Jadi contohnya seperti di Pasuruan ini. Ini kan karakteristik kalau kita bicara di DBHJT adalah karakteristik daerah. Karakteristik daerahnya adalah atau status daerahnya adalah penghasil cukai dan penghasil tembakau. Ya, jadi cuma di Pasuruan ini untuk penghasil tembakonya itu tidak terlalu besar, Mas Niko. Jadi Kabupaten Pasuruan ini termasuk daerah yang non historis sebenarnya. Jadi daerah non historis tembakau. Jadi daerah non historis itu adalah daerah yang hanya pengembangan saja. Jadi tidak asli di situ ada lahan tembakau. Nah, ini hanya daerah pengembangan saja. Biasanya daerah pengembangan begini memang luas lahannya tidak terlalu luas, petaninya juga tidak terlalu banyak karena minat petani untuk menanam tembakau mungkin kurang di ini dan hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditanami tembakau di Kabupaten Pasuruan. Sehingga dengan begitu maka petaninya tidak terlalu banyak, buruh taninya juga tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian karakteristik kedua adalah penghasil cukai. Kalau penghasil cukai berarti itu juga ada ininya ya, ada kalau Kabupaten Pasuruan itu penghasil cukai tertinggi karena di sini ada PT HM Sampurna yang menguasai dari seluruh penerimaan cukai negara itu yang dominan dominan ya. Dan kebetulan salah satunya ada di Kabupaten Pasuruan. Betul seperti itu. Ini menarik. Pemirsa, beliau ini bawa oleh-oleh pengetahuan buat kita. Dan Cak Sarip kemudian Cak Amin nanti tak kandani, mari kita telepon, tak kandani. Mudah-mudahan bisa disebarluaskan kepada semua dulur, kadang, tetangga, dan sebangsanya. Kita jeda dulu, kita nikmati dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Jangan kemana-mana. Regulasi terkait perizinan usaha industri rokok diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/IND/IND/per/7/2014 tentang pengawasan dan pengendalian usaha industri rokok. Untuk penanaman modal atau pendirian baru, izin usaha industri atau IUI rokok hanya diberikan kepada industri kecil dan menengah yang bermitra dengan industri besar dengan ketentuan sebagai berikut. Lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas 200 meter persegi. Pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. IUI diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dengan persyaratan dokumen. Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro, kopi akte pendirian perusahaan, kopi NPWP, kopi surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan industri rokok berskala besar, kopi bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik dan rencana jenis rokok serta kapasitas terpasang. Permohonan penerbitan IUI dilakukan melalui Online Single Submission atau OSS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pemirsa, kita masih bersama beliau, Ibu Sofiatus Solihah, SPMM dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kalau tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan sama beliau, yang jelas masih akan ada banyak lagi
hal yang mesti kita ketahui, hal yang mesti kita pahami, hal yang mesti bisa disebarluaskan kepada saudara dan juga halayak yang lain. Ibu Sofi, ngomong soal potensi yang ada di Jawa Timur ketika ngomong DPHJHT ini kan kalau diurut mulai dari awal, hulu ke hilir, sampai akhirnya muncul DPHJHT itu kan ada petani di situ, ada lahan di situ, ada industri di situ, ada masyarakat juga di situ, yang pada akhirnya merasakan kemanfaatan dari DPHJHT. Artinya manfaat itu yang besar dari DPHJHT ini di Provinsi Jawa Timur. Manfaat apa sih kalau Provinsi Jawa Timur yang melihat dari grand design yang diberikan ketika alokasi anggaran itu mulai bergulir untuk warga masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan? Manfaat apa kira-kira yang paling besar di antara prioritas yang disebutkan sama Bu Sofi? Jadi kalau sesuai ketentuan Mas Niko, itu sesuai ketentuan adalah manfaat yang besar adalah di kesejahteraan masyarakat. Tapi di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 206 itu bahwa apabila daerah merasa bahwa 50% alokasi DPHJHT untuk kesejahteraan masyarakat itu dirasa lebih, gitu ya, maka dapat dialihkan pada bidang kesehatan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa untuk Pasuruan ini petaninya tidak banyak, buruh tani tidak banyak, kemudian buruh pabriknya kebetulan di sini ini adalah untuk Sampurna sendiri kan padat modal Mas ya. Jadi produksi itu menggunakan mesin, maka di situ juga tidak banyak juga buruh pabrik rokok yang terkait langsung dengan proses produksi, ya, sehingga kalau di total jumlahnya dengan Kediri mungkin ya, kota Kediri untuk buruh pabrik rokoknya lebih banyak sana daripada di sini. Benar, Bu. Secara jumlah memang berbeda ya. Betul, berbeda. Maka bidang kesejahteraan masyarakat ini kalau dipaksakan 50% atau kalau di Pasuruan ini 100 miliar berarti ya, untuk kesejahteraan masyarakat akan berlebih alokasi itu. Gitu. Maka sesuai dengan ketentuan PMK, dia dialihkan pada bidang kesehatan. Sesuai dengan ketentuannya boleh. Manakala daerah merasa lebih, maka boleh dialihkan kepada bidang kesehatan. Maka kalau kita lihat dari pemanfaatannya di Pasuruan, banyak untuk bidang kesehatan, Mas. Laras, Bu. Ya, betul, seperti itu. Betul. Ya, tadi itu karena bidang kesejahteraan masyarakat untuk tahun ini refocusing sasarannya, yaitu untuk petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok saja. Berbeda dengan yang dulu-dulu, Mas. Benar. Kalau peraturan Menteri Keuangan yang lama itu adalah manfaat kesejahteraan masyarakat itu untuk masyarakat secara umum. Pokoknya daerah tersebut daerah penghasil cukai dan tembakau itu manfaatnya untuk masyarakat bisa UKM, IKM, kemudian sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan kelautan, sektor yang lain bisa disasar dari DPHJHT ini. Tahun ini kita refocusing karena tadi itu pandemi COVID, kemudian kedua kenaikan tarif pita cukai yang selalu naik tiap tahun itu. Nah, ini dikhawatirkan, Mas, orang-orang yang terlibat langsung dengan proses produksi itu nanti akan mengalami PHK misalnya. Benar, Bu, benar. Ini menjadi salah satu kendala juga ketika ngomong soal kesejahteraan masyarakat. Ada mata rantai yang terputus ketika ngomong soal PHK juga. Iya, betul. Di mana meskipun jumlah SDM atau jumlah pekerja tidak sebanyak di Kediri atau bahkan tidak sebanyak di Kudus bahkan. Cuman di lini industrinya di Kabupaten Pasuruan mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu unsur kenapa DPHJHT itu menjadi unsur yang terbesar juga. Ibu melihat ketika ngomong soal kesejahteraan masyarakat, berarti meskipun tidak, katakanlah petani ya Bu, petani di misal di Kabupaten Pasuruan, lahan untuk tembakau tidak sebanyak di Situbondo, tidak sebanyak di Jember, tidak sebanyak di mungkin di daerah lain, di Temanggung, di Pamekasan atau di mana. Tapi layak untuk kemudian kesejahteraan masyarakat itu di lingkungan masyarakat sekitar, meskipun pertaniannya adalah padi, jagung, dan lain sebagainya. Di lini kesejahteraan masyarakat yang seperti apa? Nah, itu, Mas. Jadi untuk ketentuan saat ini, untuk kesejahteraan masyarakat itu langsung. Tadi pada 3 sasaran tadi itu, ya. Jadi intinya misalnya, kita menyasar masyarakat yang ada di lingkungan industri hasil tembakau, atau kita menyasar masyarakat yang di lingkungan perkebunan tembakau, atau mungkin keluarga dari petani tembakau, keluarga dari buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok. Ya, Bu, ya betul. Tidak bisa, Mas, untuk ketentuan saat ini. Nah, ini mudah-mudahan, Mas, jadi sesuai dengan Zoom meeting kemarin dengan Kementerian Keuangan itu,
tahun depan ini sasarannya akan diluaskan. Jadi bukan hanya untuk 3 sasaran tadi ini, yaitu petani, buruh tani, dan buruh pabrik, tapi nanti luas kepada masyarakat umum. Karena ketika ngomong petani juga punya keluarga. Betul. Juga punya tetangga. Betul. Nah, petani juga punya teman, temannya juga punya keluarga dan juga punya tetangga. Akhirnya menjadi sebuah komunitas yang layak disebut sebagai ini menjadi sasaran untuk kesejahteraan di bidang kemasyarakatan atau di bidang masyarakat. Ya mudah-mudahan itu bisa terwujud betul, di Mas. Provinsi Jadi Jawa Timur. kita tuh juga lebih pede, Mas. Pemerintah provinsi ini lebih pede ketika kita itu mensosialisasikan ini kepada masyarakat, yang itu dampaknya buat mereka yang kita undang. Benar. Jadi kalau misalnya kita sosialisasi, tapi mereka tidak mendapatkan kesejahteraan apapun dari dana bagi hasil cukai ini kan juga akhirnya kita menjadi kok sempit sekali ya penggunaannya gitu ya. Nah ini insya Allah di tahun berikutnya, karena ini pandemi COVID alhamdulillah sudah mereda gitu ya, mudah-mudahan ke 2022 nanti juga landai, tambahan tidak terjadi. Amin. Nah maka itu ini diperluas, jadi refocusing sasaran tadi itu mungkin akan diperluas pada masyarakat yang lain seperti peraturan menteri yang sebelumnya Mas. Nah itu sebelum ada refocusing, bisa untuk infrastruktur, bisa untuk ketenaga kerjaan, bisa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dari seluruh sektor. Nah itu yang memang kita harapkan, Mas. Benar. Ketika ngomong soal di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur yang punya potensi lahan tembakau, di sisi infrastruktur juga mereka masih terkendala soal mau ngirim hasil pertanian tembakau dari tempatnya menuju ke distributor atau ke pengepul. Secara jalan mungkin kurang begitu lancar karena jeglong dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada beberapa kendala yang memang soal armada dan lain sebagainya, kan ada gapotan juga itu Bu. Jadi ya harapannya bisa menyentuh di lini-lini itu ya Bu, untuk peraturan atau mungkin regulasi yang baru yang akan datang, yang akan datang. Supaya dampaknya lebih luas, mitigasi dampak adanya dana bagi hasil cukai sembako ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kan konsumen rokok kan tidak hanya terkait dengan petani tembakau, buruh taninya maupun buruh pabriknya. Konsumen rokok ini kan luas, sehingga konsumen yang ini masyarakat secara luas ini semua bisa tersentuh oleh dana bagi hasil cukai sembako. Kadang-kadang kita berpikir kalau misalnya ngomong soal pedagang, salah satu yang dijual adalah rokok ya Bu. Yang berkembang di masyarakat mulai dari dulu sampai sekarang, ketika dagang rokok itu adalah batinya medit. Batinya medit. Di satu sisi ketika orang berkebutuhan untuk membeli rokok, sudah bercukai. Sekian untuk per batang, sekian rupiah untuk per batang. Namun di satu sisi kami juga butuh pengetahuan nih, DPHJHT yang diterimakan ternyata ada beberapa klausul yang seperti itu tadi. Meskipun tidak punya lahan pertanian, Kabupaten Pasuruan juga punya DPHJHT yang lumayan gede. Nah indikator itu ketika ngomong apakah saya akan terus jualan rokok? Apakah penjual rokok akan dimotivasi terus agar memperbanyak jumlah penjual rokok? Menapa kados pundi? Ini hubungannya dengan perolehan DPHJHT yang ada di Provinsi Jawa Timur terus begitu. Jadi pemerintah itu tidak bisa Mas ya, memberikan instruksi kepada masyarakat. Ayo podong rokok supaya DPHJHT tambah tinggi. Tidak bisa seperti itu. Tidak seperti itu ya Bu. Karena di situ ada sisi kesehatan yang harus kita pastikan bahwa masyarakat itu tidak banyak terdampak oleh akibat buruk dari produksi ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatannya masyarakat. Jadi di sisi industri itu tetap kita bina, Mas, karena di dalam ketentuan DPHJHT ada pembinaan industri hasil tembakau juga ada di situ ya, sebagai pemasukan terhadap negara. Jadi kalau kita bicara Jawa Timur, Mas, PDRB Jawa Timur ini itu sumbangan terbesarnya dari industri pengolahan. Nah, industri pengolahan kan ada bermacam-macam ya. Betul. Nah, yang nomor satu adalah industri pengolahan makanan minuman. Dan yang kedua ini adalah industri pengolahan hasil tembakau, Mas. Nah, supaya ini tidak terganggu gitu ya, Mas, maka ya tetap kita melakukan pembinaan terhadap industrinya. Kemudian kita tetap meningkatkan kualitas bahan bakunya. Di sisi itu ya Bu ya, artinya tidak harus dimotivasi enak, biar nanti yang kita dapatkan juga banyak, manfaatnya juga banyak. Wes, mulai saya dagangan rokok. Tidak begitu ya Bu ya? Tidak begitu ya. Benar. Ini yang mungkin menjadi pemahaman dan juga menjadi salah satu benang merah obrolan kita di hari ini bersama Ibu Sofi.
Artinya kita sekali lagi dipahamkan ini pemirsa. Jadi kalau misalnya apa yang kita rasakan dari hasil DPHCHT di Kabupaten Pasuruan itu luar biasa. Petani tembakau tidak mungkin ketika mereka akan melakukan aktivitas, ya syukur-syukur diparingi sehat terus. Iya. Artinya di Kabupaten Pasuruan juga ada fasilitas kesehatan yang memang dibangun atas dasar alokasi anggaran dari DPHCHT. Tapi juga tidak serta-merta untuk kemudian menurut beliau tadi untuk kemudian dimotivasi, totolan rokok kabeh tidak begitu tidak ya. begitu juga. Ini hal yang penting sekali untuk kemudian dicatat. Dikembangkan dari sisi inovasinya, Inovasi, kemudian betul. juga kualitas Bahan bahan bakunya, bakunya, kemudian juga diingatkan. dari sisi Pemprov Jatim juga menilai bahwa ini kayaknya butuh dirangsang melalui diklat-diklat, kemudian juga diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih. Ya. Jadi ada Mas sebenarnya pelatihan keterampilan yang diatur di dalam penggunaan dana bagi hasil cukai sembako. Tadi kalau saya ceritakan pelatihan keterampilan untuk petani tembakau. Oh iya. Artinya pelatihan keterampilan itu memang sasarannya khusus petani tembakau. Maka dia dilatih apa? Ya dilatih terkait dengan komoditas yang mereka usahakan. Nah, ada juga satu pelatihan keterampilan lagi yang diberikan kepada buruh tani dan buruh pabrik. Nah, ini dia. manakala buruh tani dan buruh pabrik ini dalam kondisi yang saat ini memang ada pengurangan jam kerja, ada posisinya mereka dirumahkan, Benar. bahkan yang terekstrim adalah di PHK. Nah, itu Nah, dia. maka ini kita siapkan Pak, keterampilan ini kita siapkan untuk dua sasaran tadi itu. Tentu saja pelatihan keterampilannya yang di luar industri pengolahan hasil tembakau. Jadi misalnya mereka punya passion untuk mengolah bahan makanan misalnya, atau mereka punya keterampilan menjahit, membordir, las mungkin dan lain sebagainya. Dan itu bersumber dari kita DPHCHT juga. Ketika mereka sudah diputus kontrak kerja dari betul. perusahaan Jadi, pengolahan tembakau dan lain sebagainya, iya, mereka sudah difasilitasi oleh pemerintah. punya keterampilan yang bisa digunakan untuk mendatangkan ekonomi buat rumah tangganya. Makanya dari itu keterampilan ini sekaligus juga membantu sarana produksinya. Kalau misalnya pelatihan menjahit ya dibantu mesin jahit. Kalau pelatihan las mungkin ya dibantu peralatan untuk ngelas. Kalau pelatihan keterampilan olahan makanan ya dibantu sekaligus bantuan permodalannya, Mas. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya terampil ngelas, dia akan difasilitasi, bisa jadi difasilitasi untuk kemudian diparingi pengetahuan dan juga pendidikan dan latihan soal bagaimana sih mengelas dengan baik dan benar. Betul. Yang jelas kalau ngelas itu harus fisik ya Bu ya, nggak boleh ngelas virtual gitu, nggak bisa Bu ya, nggak nyambung. Mudah-mudahan Cak Amin dan juga Cak Sarip hari ini juga lagi mendengarkan Bu. Jadi jangan salah, nanti kalau misalnya Cak Amin atau mungkin Cak Sarip punya keahlian apa? Sama nek punya keahlian pencak silat yo ojo ngelas Mas, nanti akan diberikan pengetahuan diklat yang lain. Mudah-mudahan nanti juga akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sofi di kesempatan siang hari ini. Banyak hal pokoknya. Jadi mulai dari kalau misalnya pekerja ini terdampak di PHK, intinya pemerintah juga tidak diam untuk hal yang seperti itu, khususnya Pemprov Jatim ya Bu ya. Kemudian masih bisa dialokasikan anggaran dari DPHCHT untuk kemudian ayo bisa apa misalnya jahit, betul. Dikasihlah pelatihan jahit dengan harapan agar muncul keahlian untuk kemudian bisa terus melanjutkan passionnya untuk kemudian dikembangkan dengan dunia atau unit bisnis bisa menghasilkan usaha. Duit juga buat rumah tangganya ujung-ujungnya juga ketika bisa mereka di PHK atau ketika mereka dalam kapasitas kesejahteraan masyarakat masyarakat. Jadi itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ibu, saya ini nanti kebetulan kepingin didahului lagi. Jadi saya kepingin nanti ada Cak Sarip juga, ada Cak Amin juga. Tak telepon Bu habis ini. Mohon waktu untuk saya telepon, mohon izin juga untuk tak hadirkan lagi agar kita bisa sinau bareng sama Bu Sofi dan juga dari rekan-rekan dari Pemprov Jatim. Dulur, jangan beranjak dulu. Nanti kita akan kembali lagi masih bersama Ibu Sofiatus Solihah dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Setelah jeda kita akan kembali lagi. Perbedaan pajak rokok dan cukai rokok. Rokok merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber pendapatan negara. Terdapat dua jenis pungutan terhadap komoditas rokok, yaitu melalui cukai rokok dan pajak rokok. Apa perbedaan keduanya? Definisi. Cukai rokok adalah pungutan negara atas rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun berdasar harga jual rokok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 1 dan Pasal 4 tentang cukai. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan: Cukai, pemerintah pusat. Pajak, pemerintah provinsi. Subjek: Cukai, pengusaha pabrik atau importir. Pajak, konsumen rokok. Wajib cukai, pengusaha pabrik atau importir. Wajib pajak, pengusaha pabrik atau importir. Objek: cukai, hasil tembakau. Pajak, konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dasar pengenaan: cukai, harga jual eceran atau HJE. Pajak, perhitungan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif: cukai, terdapat 2 jenis tarif cukai rokok, yaitu tarif berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau dan tarif berupa harga dasar, ad valorem. Pajak, 10% dari cukai rokok. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Sofiatul Sholihah yang ada di studio kita di hari ini seputar talk show, penggunaan dan juga DBHCHT khususnya dari kacamata Pemprov Jawa Timur. Namun Bu, waduh, ini untuk yang kesekian kalinya saya harus matur nuwun karena banyak hal yang sudah kita kita dapatkan. Namun sebelum Arif, ini lagi. Ini Bu. Mohon maaf Bu Sofi. Pucuk dicinta ulam tiba. Iya, mohon maaf karena ini ada gangguan lagi. Ini Ya, ada pertanyaan ini Bu tadi. Moga. Tadi pemahamannya. Setelah Ibu menerangkan tadi, sekarang sudah tidak mau jadi pedagang lagi, sekarang mau jadi petani Bu. Sesuai dengan packaging saya maksudnya gitu. Iya. Dulu packagingnya petani. Dulu saya petani, Dulu nanam apa? nanam kebaikan. Oh saya ini Selesai. dari keluarga baik-baik. Ya enggak nanamnya apa, sayur apa-apa. Ya mesti sayur lah. Ya udah. Saya mau Sekarang berarti lahannya mau diganti ke tembakau. tembakau bener. Lahannya masih ada. Udah saya jual. Ya enggak. Loh saya ini kan kreatif, mau ekonomi kreatif saya Duh, ini. ya enggak. Lahannya siapa? Ya, Pemda kan duwe gitu. Duh ya enggak bisa pakai Pemda. Enggak bisa mandi gue. Enggak bisa. Lahan sendiri. Atau gini saja, biar lebih simpel, Bu Sofi, sampian sama sampai urunan. Beli lahan nanti saya yang ngelola, gimana? Usulnya sampean bagus. Bagus ya. Abot tapi. Kan harus gitu, Min. Loh, harus punya dulu, keahlian dulu. Sampean bisanya apa? Yang paling penting Bu Sofi tadi matur passion. Loh, saya skill punya. Skill. Oh iya. Lah kan masuk sebagai petani harus punya lahan. Nah, iya. Ya kan tidak mesti orang tampir masjid aja tidak memiliki masjid kok. Nggak sama, perumpamannya nggak sama, Rip. Bu Sofi mohon maaf. Tapi nanti kalau misalnya buruh tani juga dapat pelatihan ya, buruh tani tembakau. Iya betul, buruh Loh. tani tembakau, buruh pabrik rokok itu dapat pelatihan. Loh, nanti kamu dapat pelatihan. Pelatihan soal nanam baku ya. Jadi sirkus. Orang tanya Bu Sofi kok. Ternyata tadi benar. Cak Amin sama Cak Sarip sudah mendengarkan apa yang disampaikan sama Bu Sofi. Lah nggih. Jadi Bu kepingin jadi petani tembakau. Iya. Jadi ketika sudah memutuskan, meskipun tidak ada lahan tembakau yang besar, tapi keinginan untuk jadi petani tembakau, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama Pemprov Jatim menghadapi salah satu situs yang seperti itu? Ayo. Jadi Iya, yang Bu, perlu terus, Bu. disampaikan adalah bahwa menanam tembakau itu tidak bisa di lahan yang tidak punya spesifik, dia itu memang bisa ditanam tembakau. Oh gitu. Mungkin bisa hidup, tapi mungkin tes atau rasa dari tembakau yang kita produksi tadi tidak sesuai dengan permintaan industri, kan seperti itu. Intinya jadi di Pasuruan pun kan hanya beberapa kecamatan saja yang bisa ditanami tembakau, kan begitu ya. Tidak semuanya. Kebetulan yang di awal tadi saya sampaikan bahwa Pasuruan bukan daerah historis ya, bukan daerah historis tembakau, sehingga semua lahan di Pasuruan ini bisa ditanami. Kalau tadi saya sarankan ke Cak Sarip, ya mendingan pelatihan. Kalau pelatihan misalnya ngelas bagaimana Cak Sarip? Nah, Kalau melas nggak usah dilatih, itu dari lahir. Bu. Daripada nanti pelatihan jadi petani tembakau. Oh, skill-skill lain boleh gitu. Boleh Pak. Jadi gitu. tapi itu arahnya adalah untuk sasarannya adalah untuk buruh tani dan buruh pabrik. Oh. Kenapa kok buruh tani dan buruh pabrik?
mereka disiapkan ketika mereka mengalami gelombang pandemi apa namanya PHK misalnya, PHK atau mungkin mereka dikurangi jam kerjanya, kemudian mereka dirumahkan, nah seperti itu maka mereka bisa. Tapi yo masuk akal juga. Sampean kan mantan teko iku pedotan pabrik bedil. Kan saiki sudah mau mengarah ke wira swasta untuk kemudian kepingin jadi petani, ingin mendapatkan pelatihan. Ini korban PHK sebetulnya. Bu. Atau pelatihan online biar chipnya banyak ya Bu ya. Enggak itu loh. Biar punya skater gitu loh. Iya. Biar kamu nanti jendekai saya gitu ya. Waduh kan virtual maneh. Terus Bundi Bu, jadi pelatihan itu di beberapa lini memang disiapkan untuk mereka yang memang mata rantainya terputus karena PHK. Kemudian buruh pabrik yang memang tidak diperpanjang masa kontraknya. Kemudian para petani yang memang yang apa namanya yang hanya dipanggil ketika ada pesanan musiman, kayak begitu itu mendapatkan pelatihan bisa mendapatkan pelatihan. Sekaligus tadi itu bantu permodalan, bantuan sarana produksi. Jadi tidak hanya dilatih keterampilan saja, tapi juga bisa mendapatkan bantuan permodalan dan bantuan sarana produksi. Ini terampil sekali nih. Gitu. Terampil. Besar kapan manfaatnya. kira-kira cair itu? Sampai yang datanya belum ditulis. Belum latihan belum minta cair. Harus punya dulu data-data itu ya. Bener, minimal diinventarisir dulu. Bapak ini pedotan dari mana? Paling tidak identitasnya sudah disampaikan dulu sama beliau. Nanti dari Pemprov akan melihat. Sampean kira-kira mesti postur koyok gini. Itu cocoknya. Cocoknya meskipun jadi petani tapi petani apa? Kalau misalnya jadi petani tembakau, yo gak apa-apa. Cuman beliau juga tadi bilang DPHCHT ini besar, bukan hanya karena lek ngono sing dodol rokok iki semakin akeh ayo nang dodol rokok kabeh. Tidak begitu. Jadi masih ada kesempatan. Berarti diperuntukkan untuk yang pedotan untuk buruh pabrik tadi. Salah satunya itu. Kalau pedotan rumah sakit jiwa nggak dapet, Rip. Ini keluarga saya. Tahu banget saat kehidupan saya. Laku koncon. Nggih sampun menawi ngaten. Bu, Cak Sarip mulai dari sekarang dan Cak Amin ini paling tidak sudah memahami. Betul. Kira-kira DPHCHT di Kabupaten Pasuruan ini nanti implementasinya seperti apa? Besarannya tadi juga sudah disampaikan sama Ibu Sofi. Lek ngono aku kari nanting sampean. Wis siap temen ta sampean? Siap, saya siap lahir batin. Mosok? Wis siap temen ambek pilihane sampean? Wis siap. Cak Amin. Tolong sampean kayak motivasi. Hari ini bener-bener mantep. Lek pancene kate dadi petani baku. Pakai pelatihan di kono. Saya latih sendiri saja. Sulit ini. Keterbelakangan mental ini, Bu. Wis Cak, kabul kajate ya, muga-muga sukses kanggone sampean. Amin. Waduh Bu, matur suwun, alhamdulillah saya punya teman yang sudah sadar begitu. Alhamdulillah, teman yang memang sudah bisa menelaah informasi dari panjenengan, memahami dari panjenengan juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasinya bisa berkelanjutan. Bukan hanya berhenti di Cak Sarip, bukan hanya berhenti di Cak Amin, tapi seluruh warga masyarakat Pasuruan dan khususnya masyarakat luas di Provinsi Jawa Timur. Amin. Matur sembah nuwun rawuhipun Ibu Sofi, mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Dan ini adalah manfaat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan buat beliau? Closing statement untuk DPHCHT dari Pemprov Jatim. Ya, jadi untuk masyarakat ya, jadi untuk masyarakat kita harus kembali pada tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Jadi apabila Bapak Ibu mengetahui ya ada pembuatan rokok ilegal ya, jadi itu agar berani untuk melaporkan kepada bea cukai setempat. Kemudian kedua adalah apabila Bapak Ibu melihat distribusi rokok ilegal di pasar atau di terminal, di bandara dan sebagainya, juga seperti itu harus berani melaporkan. Utamanya lagi pada konsumen, jangan merokok rokok yang ilegal. Karena ketika konsumen sudah tidak ada lagi, maka peredaran maupun industri juga akan sendirinya tutup gitu ya, seperti itu. Nah kemudian itu, jadi melaporkan itu dijamin ya bahwa identitas Bapak Ibu akan terlindungi di situ. Kenapa sih kok kami berpesan begitu terakhir? Karena kalau semakin banyak kebocoran terhadap peredaran rokok ilegal, maka optimalisasi dana bagi hasil cukai ini
juga tidak akan benar. besar. Oleh karena itu kita Benar, harus sama-sama menjaga sebagai Benar. masyarakat Iya, begitu. Ibu, terima Ya. kasih. Jadi industrinya tadi juga sudah Ibu paparkan kepada kami, kemudian juga hal-hal apa yang memang bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov ketika DPHJAT ini diberikan atau dialokasikan untuk beberapa sektor yang prioritas, menambah pengalaman dan juga pengetahuan buat kami semuanya. Ibu Sofi, terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga sukses selalu, salam Amin. sehat selalu. Amin, amin. Pemirsa, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian talk show kita di kesempatan hari ini. Matur nuwun untuk yang masih stay on di channel I Love Pas TV. Jadi pastikan informasi apapun, informasi faktual, informasi yang cepat, informasi yang mendidik. Jangan lupa kalau ke YouTube, surfing dulu, mampir dulu ke channel account I Love Pas TV. Jangan lupa juga like, kemudian juga share, kemudian juga berikan komen yang membangun untuk kami semuanya dan untuk seluruh halayak yang ada di Kabupaten Pasuruan. Matur suwun, sampai ketemu, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you.